Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryo dari Prodi Agribisnis dengan NIM 091058092010. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau membacakan materi tugas video mata kuliah yaitu Manajemen Industri Hasil Pertanian. Yang pertama, yaitu pokok pembahasan ada dua, yaitu perubahan dunia usaha pertanian dan peran manajer pada perubahan dunia usaha. Adapun yang pertama yaitu perubahan dunia usaha. Perubahan dunia usaha pertanian adalah pergeseran perubahan yang terjadi di era keterbukaan dan persaingan global. Kekuatan ekonomi dan bisnis menjadi tumpuan utama dari ciri masyarakat kapitalis ke ciri masyarakat pengetahuan. Perubahan dunia sebagai sebuah masyarakat pengetahuan yang terintegrasi secara global. Adapun bentuk-bentuk perubahan dunia usaha pertanian yang ada tiga, yaitu mekanisasi pertanian, globalisasi, dan perubahan iklim. Yang pertama, mekanisasi pertanian. Mekanisasi pertanian adalah pengenalan dan penggunaan dari setiap bantuan yang bersifat mekanis untuk melangsungkan operasi pertanian. Adapun dampak positifnya yaitu meningkatkan pendapatan atau penghasilan pada petani, peningkatan kondisi rumah responden, dan meningkatkan perekonomian petani. Berikut adalah mekanisasi pertanian pada teknologi. Yang pertama, alat pengolah tanah. Alat-alat pengolah tanah yang digunakan untuk menyuburkan serta menggemburkan tanah sebelum masuk ke dalam proses pembendungan. Yang kedua, traktor. Traktor merupakan alat modern yang seringkali digunakan oleh banyak petani untuk mengolah tanah. Terdapat traktor besar dan kecil dengan dua jenis roda. Yang ketiga, rotavator. Alat rotavator merupakan alat pengolah tanah yang terbagi menjadi dua tahap, yang dilakukan dengan membolak-balikkan tanah serta memotong mencacah. Yang kedua, globalisasi. Globalisasi adalah suatu realitas sosial yang secara khusus berkembang dalam peradaban manusia secara global. Tahukah kamu jika seluruh aspek fundamental di dunia ini sedang terkontaminasi dengan globalisasi? Mulai dari hukum, sosial, ekonomi, hingga budaya, semua merasakan efek dari globalisasi. Globalisasi ini mampu membantu petani dalam mengatasi permasalahan dan meningkatkan produktivitas hasil panen. Globalisasi membuat petani mengenal mengenai teknologi modern dalam dunia pertanian. Dengan begitu, kinerja petani menjadi mudah, semakin maksimal, dan mempermudah pekerjaan petani. Yang ketiga, bentuk dari perubahan dunia usaha pertanian yaitu perubahan iklim. Akhir-akhir ini, perubahan iklim menjadi suatu pokok bahasan yang cukup kompleks di berbagai sektor, terutama pertanian. Perubahan iklim merupakan dampak dari peristiwa pemanasan global. Peristiwa ini terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan efek gas rumah kaca. Selain itu, perubahan iklim merupakan perubahan pada komponen iklim yaitu suhu, curah hujan, kelembapan, evaporasi, arah dan kecepatan angin serta awan. Hal tersebutlah yang dapat berdampak terhadap sistem pertanian. Adapun upaya
Adaptasi yang dapat dilakukan petani untuk menghadapi perubahan iklim diantaranya memperoleh pengetahuan dan informasi terkait perubahan iklim. Yang kedua, menyesuaikan kalender tanam dan jenis komoditas yang akan ditanam. Ketiga, gambaran fitur hemat air. Dan yang keempat, melakukan selubung lebih dari satu jenis tanaman atau tumpang sari. Manfaat perubahan dunia usaha di bidang pertanian. Manfaat yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas, produksi tanaman yang dihasilkan lebih tinggi, menghasilkan produk pertanian yang berkualitas, dan penggunaan teknologi pertanian yang tepat. Selanjutnya, cara mengatasi perubahan yang pertama, tanam kemajuan dan mimpi besar dalam diri. Sebelum membawa perusahaan bertahan, Anda sendiri harus mempertahankan niat dan mimpi dalam diri. Tetap jaga pola pikir agar terus positif. Kemauan yang besar dalam diri akan mendorong adanya praktik dan tindakan nyata yang akan membawa perusahaan terus berkembang. Hindari cepat rasa puas. Ahli-ahli demikian, lebih baik tanamkan pola pikir untuk terus berkembang dan berinovasi dalam bisnis. Walau lambat, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Yang kedua, cara mengatasi perubahan yaitu responsif. Cepat tanggap dan responsif terhadap perubahan yang mendadak terjadi tepat jika terjadi dapat dihadapi jika Anda memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan tangguh. Yang keempat, meningkatkan akses yang ketiga, meningkatkan akses informasi. Informasi merupakan hal yang sangat penting saat ini, begitu juga dalam jalannya sebuah usaha. Keterbatasan akses informasi akan membuat bisnis Anda ketinggalan zaman. Untuk itu, tingkatkan akses informasi yang Anda gunakan. Yang keempat, evaluasi pencapaian target. Evaluasi pada sebuah bisnis mutlak dilakukan untuk mengetahui apakah strategi yang dijalankan sudah berjalan dengan baik atau masih ada kekurangan. Melakukan evaluasi secara berkala akan menciptakan sistem dalam organisasi semakin baik. Dengan sistem manajemen yang baik dan tertata rapi, maka bisnis akan lebih siap dalam menghadapi perubahan. Baiklah, itulah tadi sedikit materi yang sempat saya bacakan. Mungkin cukup sekian, mudah-mudahan dapat dimengerti. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.